Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, memasuki pergantian bulan ataupun awal bulan Maret ya. Mulai berlaku ya, readingan saya ini berlaku mulai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya, bisa dikatakan, mulai hari Kamis, mulai hari Jumat sampai hari Sabtu, batas terakhir 3 hari ke depannya. Kali ini saya akan memberikan tema ya, informasi apakah yang bakal mengejutkan kalian ya, temanya sekali lagi, informasi apakah yang bakal mengejutkan kalian. Tentunya ketika saya mengatakan informasi apakah yang akan mengejutkan kalian, ya kita harus terima sobat ya, dalam arti nanti baik dan buruknya ya bisa dikatakan itulah peparing Gusti ya, kata orang Jawa kan peparing Gusti, dalam bahasa Indonesianya ya kehendak Sang Maha Kuasa ya. Tetap kita syukuri saja sobat ya, ketika itu memang baik ya, Sang Maha Kuasa ya mempunyai maksud tersendiri ya. Sama ketika itu memang buruk buat kalian nantinya ya mungkin Sang Maha Kuasa, istilahnya itu memberikan suatu maksud terbaik juga buat kalian ya. Jadi tidak selamanya ketika itu buruk terus kita itu mengalami susah ya, terus bersedih, apalah itu ya. Tidak seperti itu ya, karena jelas Sang Maha Kuasa itu lebih paham dan lebih mengetahui ketika memang adanya suatu informasi baik dan informasi yang buruk tentunya buat kita ya, nanti apakah yang akan diberikan, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak mesti itu, ketika itu buruk terus Sang Maha Kuasa itu jahat sama kita, kan tidak seperti itu. Biasanya, keburukan itu pasti ada suatu hikmahnya, kan kira-kira seperti itu. Jadi sobat ya, mungkin itu dulu ya istilahnya itu, clue-nya ya ataupun bisa dikatakan sedikit informasi mengenai nanti penjelasan masalah tema. Yang poin kedua tetap saya mengatakan ini bersifat general reading ya, tarikan energinya itu meluas mengacak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya tidak ada salahnya, kita syukuri ya, alhamdulillah kita aminkan karena ucapan adalah doa. Kan kira-kira seperti itu. Ketika itu, buruk ya jangan ditakuti ya, sering saya mengatakan hadapi masalah jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat lagi, lebih sukses ke jenjang berikutnya, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Beda lagi ya ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui data kalian ya, terutama nama kalian, baru saya akan bisa menembak tepat sasaran dan, semoga saya akan bisa memberikan suatu solusi yang ya, sekarang next lanjut setelah zodiak Scorpio. Di sini ada zodiak terakhir ya, zodiak Taurus. Artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara zodiak Taurus dulu. Taurus di kartu pertama asmara kalian ada
Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar, ini bagus ya. Kita lihat konfirmnya. Di sini ada death ya konfirmnya. Ada prajurit tengkorak naik kuda banyak melangkai mayatnya. Ini kalau untuk asmara Taurus ya tertangkap Ace of Pentacles, artinya kelihatannya ya dia Taurus sedang berharap ya, sedang berharap sekali, sedang adanya suatu harapan tinggi ataupun cita-cita bagaimana asmara itu bisa stabil, bisa membaik ketika itu ada konflik dan bisa damai lagi ketika itu ada konflik. Di sini jelas ya angan-angan zodiak Taurus ini sangat besar ya, gitu loh ya. Akan adanya suatu kestabilan-kestabilan. Cuma di sini dikonfirmasi sama kartu death ya. Artinya di sini jelas bahwa kalian adanya suatu peristiwa ya, mungkin problem ya ataupun suatu konflik dengan pasangan kalian ya. Cuman di sini diharapkan ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, harapan yang tinggi ya, yang tadi saya katakan, saya jelaskan di kartu Ace of Pentacles. Di sini kalian jangan menyerah. Ketika kalian datang masalah, coba kalian harus berani melangkah ke depan, selesaikan masalah. Jangan istilahnya jangan diam, apalagi kalian mundur dari masalah. Tidak akan pernah terpecahkan, nanti akan bertambah berlarut ya. Ketika kalian mau menyelesaikan ini, debat ini malah mempunyai dua arti. Ketika kalian mau melangkah ya, apapun itu, masalah hasil atau tidak, itu pikir belakangan. Yang penting kalian harus berani melangkah dulu, selesaikan dulu ketika ada masalah, dan terlihat akan bagus gitu loh ya, debat ini. Ketika kalian stuck, diam, apalagi mundur lari dari masalah, ini akan bertambah buruk. Debat ini menggambarkan seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian dihantam masalah ya, demi untuk mewujudkan ini ya, karena kalian ingin mewujudkan kestabilan, ya kalian hadapilah masalah kalian. Kelihatannya itu akan terselesaikan kok, jangan takut ya. Hadapi masalah kelihatannya akan kembali selesai, kita harus yakin berpikir positif dan akan damai lagi ketika memang itu ada sebuah masalah ya. Jadi jelas ya ini untuk Taurus kelihatannya asmara kalian sedang ada suatu problem ya, konflik yaitu tadi. Ketika kalian ingin stabil ya harus berani melawan masalah itu, jangan takut-takut ya. Oke, kita lihat untuk masalah pekerjaan. Di sini ada King of Pentacles, prajurit naik kuda sedang membawa koin. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, Pak Tua sedang berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energinya Taurus ya untuk pekerjaan. King of Pentacles ya. Ini kelihatannya sama ya, hampir sama. Zodiak Taurus ingin adanya suatu perkembangan ya. Mungkin mungkin bisa dikatakan pekerjaan kalian selama ini yang kurang berkembang. Di sini kelihatannya kalian sudah mempunyai angan-angan, sudah mempunyai pemikiran bagaimana cara untuk bisa mengembangkan. Nah, di sini maksud saya jangan telat sahabat ya. Ketika kalian adanya suatu pemikiran ataupun ide-ide solusi, ketika itu untuk bisa mengembangkan di faktor pekerjaan, ya silakan jalankan ya. Jangan sampai ini stuck, karena di sini melambangkan bagus ketika kalian mau menjalankan gitu loh ya. Jangan hanya dipikirkan saja ya. Ini saran ya. Terus di kartu The Hermit ya, konfirmasi kalian di sini meskipun kalian masih dihantam masalah ya, dihantam liku-liku, banyak jalan terjal untuk bisa mencapai sukses, untuk bisa mencapai target. Di sini kelihatannya kalian jangan menyerah ya. Cuman di sini ditekankan sikapi semua masalah yang terjadi, semua masalah yang menghambat di dalam pekerjaan, di dalam faktor pekerjaan ataupun karir kalian. Sikapi itu dengan kepekaan rasa sahabatnya, gitu loh. Karena di sini melambangkan The Hermit, artinya kalian harus disuruh berpikir secara dewasa ya, berpikir secara tua juga, adanya juga pendekatan-pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Dalam arti dikuatkan secara doa juga ikhtiar. Karena di sini melambangkan jangan sampai menyerah gitu loh. Mungkin kalian masih dalam tahap diuji, cuman itu tadi jangan apapun yang terjadi jangan menyerah. Kalau bisa ya itu tadi, ketika kalian sudah mendapatkan ide ya segera jalankan agar pekerjaan kalian bertambah baik. Nanti akan saya deteksi ya. Terus di faktor keuangan, di sini ada Four of Pentacles ya, 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles, ini bagus ya. Ada 10 Pentacles, ada 10 koin yang bertaburan ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, ini jelas zodiak Taurus sedang adanya energi penjagaan, sedang adanya energi kefokusan. Bagaimana kelihatannya kalian di sini, saya menangkap kalian sedang berusaha keras untuk berfokus untuk menjaga masalah keuangan ya, lebih-lebih di faktor pengeluarannya. Ini saya menangkapnya seperti itu. Kalian tidak mau terjadi adanya mungkin adanya sedikit boros ya, adanya suatu kesalahan. Kalian ini mau mau menetralisir itu semua ya, mau meminimalisir itu semua. Jadi kalian mencoba untuk berhemat lah kalau saya tangkap di sini ya. Juga kalian tidak mau adanya konflik yang berhubungan nanti dengan keuangan, itu yang saya tangkap di sini ya, gitu loh. Cuma di sini bagus ya kelihatannya, saya juga menangkap adanya energi positif di kartu confirm kalian ya.
Ini kelihatannya akan ada beberapa keuangan juga yang masuk, adanya suatu keresikan-keresikan. Di sini ada 10 pentacle cuman harap waspada ya, di balik nantinya kesenangan kalian, keberhasilan kalian, kestabilan kalian di dalam keuangan, di sini kelihatannya banyak orang-orang yang mengintai ya, banyak orang-orang yang iri hati, yang toksik ya. Tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa juga ikhtiar ya, agar bisa membendung itu semua. Itu ya maksud saya. Jadi jelas ya untuk masalah keuangan di sini, Taurus sih sebetulnya masih cukup bagus ya, masih cukup bersahabat, saya merasakan energinya jikapun tidak terlalu banyak simpanan, ya yang jelas di sini cukup lah, tidak kekurangan lah ya, kira-kira seperti itu ya. Iya, sekarang saya akan deteksi ketiganya. Iya, ini saya menangkap ya, untuk istilahnya kabar mengejutkan, kabar baik, kalian berada di seputar, asmara ya, karena asmara dulu yang saya deteksi. Ini kelihatannya akan ada kabar baik juga ya, mengejutkan, artinya kabar bagus ya, apapun itu. Terus di faktor, pekerjaan tadi saya mendeteksi istilahnya kabar mengejutkan, kelihatannya sedikit kurang bagus ya, banyak halangan, banyak orang yang toksik. Ingat ya untuk maaf, untuk Taurus, di seputar pekerjaan banyak orang toksik sehingga membuat banyak halangan ya, gitu loh. Meskipun kalian adanya suatu pemikiran, ide, ketika kalian, apa ya, tidak waspada itu akan menghambat ya, gitu loh. Maka maka itu saya tadi mengatakan banyak, orang yang iri, kartu The Hermit kalian mengatakan sikapi itu dengan, intuisi, kepekaan batinnya. Gitu loh. Jadi kalian harus dikuatkan secara doa juga ikhtiar gitu loh, agar bisa stabil. Karena itu yang kabar kurang bagus ya di seputar pekerjaan. Kalau di seputar keuangan saya menangkap, kabar bagus ya, istilahnya kabar mengejutkan, yang kabar bagus di faktor keuangan. Kalian akan adanya suatu pemasukan-pemasukan, baik itu tak terduga maupun yang terduga ya. Apapun itu, kecil besar syukuri saja sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya ya. Semoga manfaat, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik pembacaannya ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah ya, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil, sukses ke jenjang berikutnya. Apapun informasi ya dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan dan yang menilai. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah ya, kalian merasakan sendiri, apalagi mengetahui sendiri ini sudah tidak nyaman, sudah tidak wajar, banyak keganjilan, ya jangan diabaikan sobat, sebelum itu semakin mengakar, mengunci, dan itu akan membuat terus akan turun grafik kalian, banyak masalah gitu. Bagaimana cara cari lepas, untuk apa, lepas dari semua itu? Ya itu tadi, ketika kalian merasakan, ya silakan kalian mengubah nasib kalian sendiri, karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah otomatis ya, secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Yaitu tadi, dengan cara dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti jalan ikhtiarnya. Kan kira-kira seperti itu, agar bisa membuka lagi ya, energi negatif bisa netral, aura kita bisa membuka lagi dan akan lancar ke jenjang berikutnya. Ketika itu membuka, enak sobat, jadi apa, kepositifan ya, keresikan-keresikan itu, tanpa mental lagi. Beda ketika aura kita tertutup, ada dinding, penghalang, dan itu akan membuat kandas terkadang ya, mau sampai kandas, mau sampai gagal, mau istilahnya itu mau sampai kapan kita merasakan suatu penurunan terus, suatu masalah terus, kan kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.